Assalamualaikum, Mr. Ian. Eh, Kami kelompok 5 dari em, untuk tugas akhir em, mata kuliah keamanan jaringan. Kita akan mencoba aktual hacking untuk cyber range yang sudah kita buat. Kami bakal mulai dari web server 1. Jadi kita sudah buka websitenya di sini. Sebentar, kita harus login dulu. Kita ini di attacker site, jadi kita nggak tahu apa-apa tentang websitenya. Itu asumsi pertama. Pertama, kita bakal mencoba mengenumerate user di website tersebut menggunakan tools web scan. Kita ke Kali Linux di sini. Komennya adalah web scan, lalu memberikan argumen URL, dan diikuti dengan URL target kita, yaitu altwp.myranges.test. Lalu, untuk argumen enumerate, kita berikan value to. Ditunggu beberapa saat, nanti kita akan mendapatkan user, sebentar, ya, kesalahan URL-nya ya, aturannya seharusnya ini bukan alt, tapi altwp. Ditunggu beberapa saat, kita akan mendapatkan user yang bisa digunakan. Di sini kita langsung saja menggunakan user admin, lalu kita akan mencoba brute force eh, password, login password untuk akun admin di WordPress. Kita menggunakan web scan lagi, URL, memberikan terus HTTP, lalu untuk argumen usernames, value admin, dan passwords ya. Kita menggunakan wordlist RockU, tapi yang sudah dimodify supaya tidak memakan begitu banyak waktu. Nah, didapatkan password nubis. Kita akan bisa login. Biasanya untuk login di sini. Kita menggunakan akun tersebut, kredensial tersebut ya, yang sudah didapatkan melalui web scan. Dan dari sini seharusnya kita bisa uh, mengedit beberapa file yang ada di website tersebut, website ini. Kita ingin mencoba untuk reverse shell dengan mengedit file 404.php. Biasanya ada di sini. Untuk reverse shell scriptnya, ini PHP kita dapat dari halaman GitHub di sini. Eh, iya yang ini. Bisa di copy lalu di paste. Kemudian em, untuk IP kita ganti menjadi IP kali Linux yang kita gunakan. Dan portnya 1234 sudah bisa. Langsung saja update. Dan selanjutnya adalah menggunakan netcat untuk listen di port 1234 yang akan dijelaskan oleh Wendy. Oke, jadi selanjutnya kita menggunakan Netcat untuk menulisan di port 1234 dan kita membuka URL yang random tadi dalam website melalui browser gitu. Jadi untuk menyebabkan 404 PHP-nya itu, di, eh, di mana itu bisa terjadi kalau misalkan URL-nya itu nggak ditemukan.
Nah, terus kita bisa buka dan akses dari Kali Linux, cari dari terminal sudah. Dan di situ akan kelihatan di mana kita berhasil melakukan reversal access head gitu. Kemudian kita bisa menjalankan pkexec local privilege escalation. Jadi kita menggunakan tool pwnkit dari GitHub. Dan itu akan terlihat di terminalnya. Kemudian untuk mitigasinya itu, em, bentar, terlebih dahulu kita clone dulu dari GitHub. Saya lanjutkan. Jadi kemudian di sini bisa digunakan dengan komen ini ya. Expected outputnya itu seperti ini, UID equals 0 root, UID equals 0 root, dan semuanya ini seperti ini. Tapi eh, yang diberikan di sini adalah berbeda dengan output yang expected. Kenapa? Karena menurut kami ini adalah menggunakan Ubuntu versi 24 terbaru. Jadi vulnerability-nya untuk PKXet local privilege escalation itu masih belum em, semudah di Ubuntu versi yang sebelumnya seperti 22 atau 20 dan bawahnya. Yang selanjutnya adalah untuk web server 2 dilanjutkan oleh teman saya Azriel. Baik, untuk web server 2, pertama-tama kita akan menggunakan dulu MyRange.test. Itu merupakan WordPress versi 6.7.1, dan di WordPress ini kita melihat dulu sebenarnya tema dari WordPress-nya seperti ini. Jadi tema dari WordPress-nya ini dapat terlihat seperti sesuatu tema yang dapat kita cari tahu gitu. Dan cara mencari tahu temanya ini dapat digunakan terminal. Pertama-tama kita membuka terminal terlebih dahulu. Baik, jadi dapat lihat dari website myrange.test. Itu merupakan website WordPress yang versi 6.7.1, di mana dari tema yang tersebut sudah memiliki perbedaan dari tema-tema biasanya, dan kita dapat mencari tahu dulu tema tersebut melalui terminal. Nah, di terminal ini kita dapat menggunakan WP Scan URL dan memasukkan URL-nya wp myrange.test dan enumerate dari temnya, enumerate tem. Lalu setelah itu akan muncul hasil WP Scan-nya, dan juga merupakan dapat muncul juga tema dari si yang akan kita tes tersebut. Nah, di situ sudah dapat terlihat bahwa WordPress theme ini itu adalah newspaper, dan salah satu cara pencaritaan newspaper ini dapat kita lihat dari exploitation yang sudah ada di internet sebenarnya, dan dapat terlihat juga script-script yang ada di internet juga seperti ini. Nah, script ini dapat kita coba juga dimasukkan ke dalam file untuk dapat mencari tahu vulnerability-nya dan dapat digunakan vulnerability-nya. Untuk caranya sendiri dapat pada terminal dapat melakukan make directory untuk WordPress exploit-nya. Dan jika sudah, kita dapat melakukan nano untuk newspaper exploit.php-nya untuk mengubah isi dari
file exploit PHP-nya menjadi script yang kita dapatkan secara online. Nah, seperti ini sudah sesuai dengan yang kami cari scriptnya di online. Dan setelah ini kita akan melakukan eksploitasi dengan menggunakan widget HTTPS. Seperti itu kalau maksudnya. Kemudian di sini hasil dari widget ini dapat diketahui bahwa sebenarnya newspaper theme ini yang digunakan ini adalah versi 6.7.1, bukan merupakan WordPress dari 6.7.1, karena newspaper theme ini sudah ada dari 8 tahun yang lalu, di mana WordPress 6.7.1 itu bahkan belum eksis. Dan pada saat ini web server 2 ini sudah menggunakan newspaper theme versi 12.6.8 yang mana sangat berbeda dengan newspaper theme sebelumnya. Maka dari itu vulnerability tidak dapat ditemukan. Seperti itu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Em, kami harap video ini dapat sesuai dengan tujuannya untuk penyelesaian tugas akhir mata kuliah keamanan jaringan. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, silakan eh, tanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.